Takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，心声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我想知道他是我永远的依靠。走过的路，有欢笑，有泪水，将成为主恩典的记号。站在大海边，才发现自己是多渺小。登上最高山，才发现天有多高。浩瀚的宇宙中，我真的微不足道，像灰尘，消失也没人知道。夜空的星星仿佛在对着我微微笑，心声告诉我，一切他都看见了。我所有挣扎，所有软弱和跌倒，将成为主恩典的记号。当我呼求，耶稣听见我的祷告，千万人中，他竟关心我的需要。走过的路，有欢笑，有泪水，都留下主恩典的记号。在风雨中，耶稣将我紧紧拥抱，我想知道他是我永远的依靠。
假装不了祷告，因为你的爱我需要啊，你关怀我走过的你都明白。有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中流下，我知道你为我擦。 Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Halo. Selamat bergabung dalam ibadah persekutuan doa Gereja Kristen Jakarta. Saya percaya meskipun kita semua harus beribadah dari rumah, namun kuasa Tuhan tetap datang melawat kita. Amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengangkat doa ucapan syukur pada Tuhan. Yang pertama, kita berdoa secara pribadi. Kita mau mengucap syukur atas apapun hal yang terjadi dalam hidup kita selama seminggu ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita Tuhan selama seminggu ini. Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan. Kami masih boleh melakukan aktivitas kami secara normal. Dan juga kami masih boleh datang hari ini beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya Tuhan. Hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami itu merupakan dari-Mu Tuhan. Engkaulah yang merawat kami. Engkaulah yang melindungi kami. Engkaulah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk seluruh hamba Tuhan dan tim ibadah online yang mempersiapkan ibadah umum, semua bahasa, persekutuan doa dan sekolah minggu. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan berada di masing-masing gereja lokal Tuhan. Engkau boleh berkati mereka, Engkau boleh berikan mereka kesabaran, agar mereka boleh memimpin para jemaat dengan baik. Dan
Dan juga Engkau berkati tim ibadah online dari masing-masing gereja Tuhan. Engkau berikan kreativitas bagi mereka. Engkau berkati alat-alat yang dipakai. Karena kami tahu Tuhan, pekerjaan mereka itu tidak mudah. Tapi Engkau boleh terus pakai mereka. Engkau terus sertai mereka. Kami serahkan hamba Tuhan dan tim ibadah online ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk para pemimpin gereja kita. Baik BPJ, di gereja lokal, maupun para pemimpin di sinode. Biar Tuhan terus berikan hikmat, bijaksana, dan juga kesatuan hati. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja lokal kami Tuhan. Biar mereka boleh memimpin jemaat lebih baik lagi Tuhan. Mereka boleh memimpin jemaat di tengah situasi yang sulit ini. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk para BPJ. Biar mereka boleh bersama-sama mengambil keputusan terbaik untuk gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, mereka adalah kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Engkau boleh terus pakai mereka. Engkau boleh terus teguhkan hati mereka. Engkau boleh terus memimpin mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kita semua sedang mengalami situasi yang sulit. Kita semua mengalaminya. Namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Kasih-Nya dan kebaikan-Nya itu tidak terbatas. Amin. Sama-sama kita mau adakan pujian. Kita mau katakan kasih yang tidak terbatas. Sama-sama kita siapkan hati kita. Semuanya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia. Kasih dan setia
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya, yang keempat, kita mau berdoa untuk para jemaat yang sedang mengalami pergumulan, baik itu sakit dan juga berbagai masalah lainnya. Biar mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dalam masalahnya, dan juga boleh selalu bersabar menanti jawaban dari Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, untuk para jemaat yang saat ini sedang mengalami pergumulan, baik itu sakit, penyakit, masalah keluarga, ekonomi, dan lainnya Tuhan. Engkau boleh sembuhkan mereka bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Engkau boleh pulihkan hubungan keluarga mereka Tuhan yang mungkin sedang dalam masalah anak dengan orang tua atau yang lainnya. Engkau boleh berikan damai dan sukacita dalam keluarga mereka. Juga Engkau boleh bantu Tuhan para jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Engkau boleh berikan mereka kreativitas biar mereka boleh berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan juga Engkau boleh buat berhasil usaha mereka Tuhan. Dan juga tidak lupa Tuhan, biar mereka boleh terus mengandalkan-Mu dan tetap setia menunggu jawaban dari-Mu Tuhan. Kami serahkan para jemaat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kelima, kita mau berdoa untuk kelas SMK dan BPN yang akan dilakukan secara online. Kiranya segala yang dipersiapkan boleh berjalan dengan lancar dan para jemaat tetap semangat untuk belajar serta terus bertumbuh bersama. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, gereja kami akan mengadakan kelas SMK dan juga BPN secara online. Engkau boleh berkati berjalannya kelas ini. Engkau berikan kelancaran. Engkau berkati alat yang dipakai, para pembicara dan juga materi yang disiapkan. Engkau juga boleh berkati para jemaat yang mengikuti kelas ini. Engkau boleh siapkan hati mereka. Engkau boleh buka pikiran mereka. Biar mereka boleh terus bertumbuh di dalam kelas online ini. Dan juga tidak lupa Engkau berkati alat yang mereka pakai. Engkau berkati sinyal, laptop, handphone, apapun itu yang mereka pakai. Biar mereka boleh mengikuti kelas ini dengan lancar. Kami serahkan kelas SMK dan BPN ini dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Meskipun kita sedang mengalami banyak masalah, kita harus perlu ingat bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah anaknya. Kita boleh datang kepadanya. Kita mau mencari wajahnya. Saya mengajak
Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mau datang, kita mau bersujud, menyembah, kita mau berdoa kepada Tuhan hari ini. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau datang kepadanya, kita sembah Dia lebih lagi. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat
hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan saat kami mencari Kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang keenam, kita mau berdoa untuk wabah COVID-19 di negara Indonesia. Biar Tuhan membantu agar wabah ini cepat berlalu. Kita juga mau berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan oleh orang terkasih. Kita mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami perawatan. Kita mau juga berdoa untuk dokter yang merawat, pemerintah, dan juga tim lab yang sedang berusaha mencari solusi untuk masalah ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk wabah COVID-19 yang terjadi di negara ini. Engkau boleh angkat wabah ini dari negara ini Tuhan. Engkau boleh pulihkan kembali negara ini seperti semula Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang terkena penyakit ini Tuhan. Biar Tuhan boleh sembuhkan mereka Tuhan. Engkau juga boleh berkati bagi mereka yang telah kehilangan orang terkasih akibat penyakit ini. Engkau boleh berikan kesabaran dan juga keteguhan. Engkau juga berkati para tim dokter yang merawat pasien-pasien COVID-19. Biar mereka boleh diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran. Dan juga tidak lupa kami berdoa bagi pemerintah. Biar mereka boleh mengambil keputusan terbaik. Engkau boleh berikan kebijaksanaan bagi mereka. Juga kami berdoa untuk tim yang berada di laboratorium. Mereka yang sedang bergumul dan berusaha mencari obat terbaik dan terampuh melawan COVID-19. Engkau boleh berikan mereka kreativitas, Engkau boleh berikan mereka kesabaran, biar mereka boleh menemukan jalan keluar menghadapi masalah ini. Kami serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, kita mau berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Kiranya Tuhan boleh menyertai pilkada ini agar berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi negara ini akan melakukan pilkada serentak pada bulan Desember 2020. Engkau boleh berkati berjalannya pilkada ini agar segala sesuatu yang telah direncanakan boleh berjalan dengan semestinya. Engkau boleh memberikan pemimpin-pemimpin terbaik di setiap daerah. Karena kami tahu Tuhan, pasti pemimpin ini berasal daripada-Mu. Dan juga Engkau boleh berkati para pemilih, biar mereka boleh memilih dengan bijaksana untuk daerah mereka masing-masing. Kami serahkan pilkada serentak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita karena kita mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui hamba-Nya. Dengan lagu ini kita mau minta Tuhan boleh ubah hati kita seperti hatinya. Kita mau siap menerima firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Semuanya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku. Tinggikan namamu,
dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kau boleh ubah hati kami Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalam-Ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Oh, haleluya, kami mau jadi seperti-Mu. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. We worship
Sama-sama kita katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, oh ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, amin, seperti hatimu, haleluya, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi. Ku mau jadi, katakan sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi. Dengan hati yang lantang kita katakan, sepertimu. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, Engkau boleh ubah hati kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau jadi sepertimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Selanjutnya, saya serahkan kepada Guru Injil Mesak dan Pendeta Suparman Halim. Selamat malam Jemaat GKJ dimanapun Anda berada saat ini. 弟兄姐妹晚安，各位基督徒會堂會友們， Mari kita masuk dalam doa sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. 我哋今禱告，我哋要嚟思想上帝嘅話。 Kami bersyukur kebaikan Tuhan yang sudah memimpin setiap kami hingga pada saat ini di tengah-tengah masa pandemi yang begitu menekan kami ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menguatkan, menghiburkan setiap kami. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu akan senantiasa memberikan kekuatan, topangan dalam kehidupan kami, dan kami semakin menjadi murid Kristus yang sejati. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur. Buka hati setiap kami, buka pikiran kami untuk kami rela dibentuk, tulus dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai 8. 我哋今晚讀經就係馬太福音第9章1到8節。 Matius 9 ayat 1 sampai 8, kisah orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 呢個經節就係耶穌醫治瘸子。 Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. 馬太福音第9章1到8節就是日期彈字。耶穌上了船，渡過海，來到刺激的城裏，有人用褥子抬出一個彈字，到耶穌跟前來。耶穌見他們的信心，就對彈字說：小子，放心吧，你的罪灑了。有幾個文士心裏說：這個人說見夢的話了。耶穌低頭他們心意就說：你們為什麼心裏懷出惡念呢？佛說你的罪灑了，佛說你起來行走，那一樣容易呢？但要叫你們低頭人子在地上有灑罪的權柄，就對彈字說：起來拿你的褥子回家去吧。那人就起來回家去了。眾人看見都驚奇，就歸榮耀於上帝，因為他將這樣的權柄賜給人。 Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui kisah ini, Injil Matius hendak menyampaikan satu kebenaran, yaitu bahwa Yesus mampu melihat hati. 聽住咪見過馬太福音裏頭嘅故事呢？講嘅人哋耶穌係能夠看人心。 Yesus mampu melihat sampai kedalaman hati manusia yang paling dalam. 只是耶穌能夠看到我哋人嘅最淺嘅地方就係心。 Ada dua hal yang penting yang akan kita renungkan pada malam hari ini. 嗱，基本我哋嘅思想有兩項事情。 Yang pertama, Yesus melihat hati itu artinya ia melihat iman kita. 第一講到耶穌看我哋嘅心，就係看到我哋人嘅信心。 Ada pesan penting tentang iman dalam kisah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. 嗱，喺呢個故事裏面有呢個很重要關於呢個信心嘅功課。 Kita seringkali salah dalam memahami soal iman. Maksudnya kita sering menganggap bahwa iman itu adalah urusan individu kita sendiri. 嗱，我哋時常對信心嘅錯誤，我哋認為信心就係私人嘅事情。 Yang penting iman saya, yang penting saya beriman, saya, dan saya. 重要就係我有信心，或者我嘅信心重要。 Contoh Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam situasi pandemi corona saat ini ada banyak orang ya yang mengatakan bahwa saya ini beriman, saya nggak perlu takut, saya punya Tuhan, kita ini anak Tuhan, pasti saya dilindungi oleh Tuhan. 而見那種嘅疫情嘅發生，有啲人講唔是講我有信心，我相信上帝幫助我是有信心。 Inilah yang saya maksudkan dengan iman yang sangat individualis. 呢個就係講到呢個十分屬私人嘅一種嘅信心。 Bahkan ada yang sampai mengutip Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisimu, itu tidak akan menimpa kamu. 甚至有人提到呢個詩篇92篇講，有1000人到喺我嘅旁邊。 Kita tahu ya Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini penambahan jumlah pasien COVID dalam sehari bisa sampai ribuan. 嗱，見到我哋啲疫情要翻到，即係而家要翻疫情嘅人數要1000個啦。 Nah, di sini ada orang yang mengatakan saya selamat, saya sehat karena saya beriman. Ribuan orang itu sakit, ribuan orang itu rebah, tetapi saya selamat karena saya beriman. Mereka tidak beriman.
那人家就要用講愛健康，愛唔會電腦片。那幾多人電腦片，因為幾多人冇信心，愛有信心。 Iman yang seperti inilah yang saya katakan iman yang sangat egois sekali. 嗱，呢種嘅信心都是分屬於自我為中心嘅。 Contoh lain Bapak Ibu dan Saudara sering kita dengar, bahkan saya juga sering mendengarkan. Biasanya ada anak-anak muda yang mengatakan demikian, saya sehat kok, kalau soal mati itu bisa kapan saja. Mati itu urusan Tuhan, kalau Tuhan mau kita mati ya mati, waktunya mati ya kita mati. 用教會人講生死喺主嘅手中，主嘅權愛就係講愛有信心主愛用辦愛相信都好啦。 Buat apa kita ikut-ikutan takut, buat apa kita ikut-ikutan pakai masker, buat apa kita jaga jarak dan lain sebagainya. 嗰啲人唔需要驚買，唔需要嚟去搶人個拍低嘅口罩或者人要買起嚟。 Saya kan orang beriman, saya nggak perlu takut, bahkan saya harus berbeda dengan orang lain. 有信心嘅人，唔是驚，一個人唔一樣。 Bapak Ibu dan Saudara, saya setuju dalam masa-masa seperti saat ini kita memang harus beriman. 同意，喺你嘅時候，啲人成為嘅基督徒，應該要嘅信心。 Apalagi dalam situasi pandemi yang sangat berat ini, tetapi persoalannya adalah benarkah iman itu kalau hanya soal saya, dan saya. 嗱，即係講你嘅疫情當中嗬。 係咩？啲人要時常知道愛有信心，愛有信心都好上尾講到愛有信心，愛健康都好。 Nah, kisah pada malam hari ini tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini, jika kita renungkan baik-baik, ini bisa meluruskan konsep yang salah, yang kurang tepat soal iman tersebut. 嗱，見到啲人看嘅故事當中啦，能夠來改進啲人呢種嘅唔對嘅思想來。 幫啲人看到啲人嘅信心唔係關乎單人嘅事情。 Mari kita perhatikan baik-baik ketika orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus yang dalam catatan Injil Markus itu digotong oleh 4 orang Bapak Ibu Saudara. 如果我哋注意呢一壇子係要幾多人把佢提到送耶穌嘅面前。 Ketika mereka datang, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? 當佢哋人來到耶穌對佢哋人講咩呢？ Ayat 2 dengan jelas mengatakan ketika melihat iman mereka. 嗱，天意節講嘅啲，當看到佢哋嘅信， Iman mereka jelas sekali bahwa perhatian Yesus tidak hanya tertuju pada orang lumpuh yang digotong itu, tetapi juga kepada 4 orang yang menggotongnya. 因為耶穌按用咗講嘅啲，佢唔係注重壇子嘅信心嘅字，但係佢係注重嘅事嘅朋友。 bagi tahu Yesus面前的信心， Tidak hanya tertuju pada iman si lumpuh, tapi juga pada iman mereka yang peduli kepada si lumpuh ini. 唔單注意壇子嘅信心，也係注意關懷壇子嘅幾多人嘅信心。 Sekali lagi, iman mereka itulah yang dilihat oleh Tuhan Yesus. 你比講嘅啲幾多人嘅信心，耶穌發現了。 Artinya iman itu Bapak Ibu dan Saudara bukan urusan diri sendiri. Iman itu memang personal tetapi dia bukan individualis. 嗱，你比講嘅啲人嘅信心本來每隻人嘅事情，但係唔係關乎所謂實施嘅事。 Pastor Rick Warren pernah berkata demikian, iman kepada Yesus harus bersifat pribadi, tetapi bukan berarti itu urusan sendiri tanpa ada kaitan dengan orang lain. 嗱，呢個李和仁牧師有提到，佢講信心係個人呢，但係佢唔係冇關乎別人呢。 Jadi iman itu Bapak Ibu Saudara berdimensi sosial, bukan hanya mengenai aku, tetapi juga kamu, mereka, kita. 信心佢有一種屬於社會觀唔係單單講愛。 Ya yuni kita ingin Thai cekah. Social distancing atau jaga jarak yang saat ini dianjurkan oleh pemerintah itu mari kita lihat bukan sebagai bentuk ketakutan, tetapi justru merupakan bentuk kepedulian kita di tengah-tengah masyarakat bersama. Nah, 社會起嚟政府所體驗
就係我哋人啊，隔人而有嘅距離，係我哋人關懷或者就係注意別人嘅時候嘅種嘅態度。 Jangan ada yang nekat, jangan ada yang sok beriman. Ini bukan waktunya untuk kita gagah-gagahan Bapak Ibu Saudara untuk mempertontonkan iman pribadi kita, bukan saatnya. 我哋唔好冒險，我哋人唔證明好似我哋有信心呀。呢個時候唔係我哋人來冒險來，好像表達自己有信心嘅時候。 Justru inilah saatnya kita mempraktekkan iman yang menunjukkan kepedulian kita akan kebaikan kita bersama. 呢時候我哋人來表現我哋嘅信心，但係呢個信心唔係單關乎我哋自己，也係關懷四周圍人類嘅需要。 Poin kedua, hal yang kedua yang kita renungkan pada malam hari ini, selain iman yaitu Yesus melihat hati kita, Bapak Ibu dan Saudara, itu artinya dia juga melihat dosa kita. 天意方呢，耶穌看到佢哋嘅信心，係看到佢哋嘅心，佢嘅意思就係心內所包含嘅罪。 Kalau kita perhatikan orang lumpuh yang digotong oleh kawan-kawannya itu kebutuhannya adalah kesembuhan dari lumpuhnya. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 2, di situ Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." 嗱，被提嘅彈字呢，我哋唔知道，佢嘅時候就係我第二次，但係呢，當耶穌對佢講呢，孩子，你的罪得赦了。 Artinya Tuhan Yesus tidak hanya melihat kakinya yang lumpuh, tetapi dia melihat pertama-tama yaitu hatinya yang berdosa. 耶穌唔係單獨注意佢嘅腳嘅腳或者是咪彈字，但係呢，耶穌先看到佢嘅心內有罪。 Nah, berbicara tentang dosa ini Bapak Ibu Saudara, kita juga seringkali salah memahaminya. 嗱，事實上我哋人提到你嘅罪時候，我哋有冇要錯誤？ Seringkali kita menganggap dosa itu kita pandang hanya sebagai perbuatan, melakukan dosa, berbuat dosa, melakukan perbuatan jahat, melakukan sesuatu yang jahat, perbuatan, dan perbuatan. 時常提到罪係一種惡行即係動作嘅方面。 Padahal sesungguhnya bukan itu Bapak Ibu dan Saudara, dosa itu justru dimulai dari hati manusia. 但係唔係單動作，事實罪呢應該係從內心嘅會開始嘅。 Di dalam hati kita ada dosa dan Yesus melihat itu. 我哋心度有罪，耶穌看到。 Bapak Ibu dan Saudara, kejahatan itu bisa terjadi tanpa orang melakukan perbuatan apa-apa loh. 呢個惡行，可以講呢個人不需要做埋動作。 Dalam ayat 3 dan 4 di sini jelas sebagai contohnya, kepada para ahli Taurat yang hanya berbisik-bisik di dalam hatinya sendiri dituliskan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu?" 嗱，對你嘅文士佢哋人耶穌對佢哋樣板講呢，要結果文士心裏說，這個人說kỳ望的話了，耶穌低頭他們的心意就說：你們為什麼心裏懷出惡念呢？ Ternyata dosa itu sudah mulai di sini Bapak Ibu dan Saudara, di dalam hati kita. 罪係從裡面就係我哋人嘅心。 Tidak usah menunggu perbuatan jahat atau berbuat dosa, hati kita sudah bisa menjadi jahat. 唔需要我哋要買動作，從我哋嘅心，我哋就可以有嘅惡念了。 Bahkan dosa dalam hati yang jahat bentuk wujudnya bisa jadi bukan perbuatan yang terlihat jelas nyata-nyata jahat Bapak Ibu dan Saudara. 按到時候呢，內心嘅種嘅惡念呢，行出嚟並唔係一啲呢嘅惡嘅動作。 Bentuknya bisa suatu perbuatan yang kelihatannya itu wajar dan biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya itu mengandung suatu kejahatan. 可能行出嚟佢係平常嘅事情，但係裡面係有惡念嘅。 Saya berikan contoh Bapak Ibu dan Saudara biar kita lebih jelas. Pada masa awal-awal corona di Indonesia dan diterapkannya PSBB pada waktu itu, 我把呢個日子本睇住隔嚟看，當呢個疫情剛剛開始嘅時候，
banyak terjadi ada orang-orang yang memborong belanjaan sampai habis ludes, sampai stok gula di pasaran habis. Banyak orang yang kesulitan mencari barang-barang sembako yang dibutuhkan karena sangat sulit ditemukan di pasaran, sudah diborong oleh orang-orang itu. 那按多人就去買按多嘅糧食，不如買少甚至於許人呢都買唔到咯。 Memang Bapak Ibu dan Saudara, berbelanja itu adalah kegiatan biasa, sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, wajar dilakukan sehari-hari. Tetapi hati dan motivasi orang yang berbelanja itu bisa bermacam-macam. 本來去買你嘅食物或者買你嘅糧食，係我哋日常做事情。但係呢，去買嘅人心嘅通氣係按多樣嘅。 Ada yang belanja betul-betul karena memang dia membutuhkan, tetapi juga ada yang secara egois memborong belanjaan dengan tidak tanggung-tanggung, tidak kira-kira, hanya untuk menimbun dan membuat dirinya sendiri aman. 那有啲人本來佢所需要嘅佢去買，但係有啲人含出一種自我為中心來去買啲東西，變起來、囤起來，直到佢自己安全。 Padahal yang mereka timbun berlebih-lebihan itu sangat mungkin pasti bakal akan ada yang rusak 嗱， sia-sia. 事實上佢等於所囤起來、變下來呢，可能最後係呢用唔得、食唔得、壞hết咯。 Ini mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara ya kepada kisah orang Israel ketika mereka di padang gurun disuruh untuk mengambil mana secukupnya, tetapi ada juga yang mengambil itu dengan sangat banyak, berlebihan ditimbun, akibatnya menjadi busuk. 你為咗再次提醒我哋人，當以色列人喺出埃及到進入呢個迦南地嘅路程中呢，佢哋人喺曠野有啲人就係走把呢個曼拿減多多留起來但係佢哋人用唔少，以後沒係超hết啦。 Padahal yang busuk atau yang rusak dan akhirnya dibuang itu semestinya bisa menjadi jatah orang lain yang membutuhkan, tetapi mereka tidak kebagian. 你嘅廢hết、沒hết、有hết嘅東西，應該係成為別人嘅人。 Apakah ini tidak jahat Bapak Ibu dan Saudara? Ini sangat egois dan ini berdosa. 喺別人嘅時候，你嘅惡念，你嘅按此時嘅態度，你嘅吹惡。 Contoh yang lebih jahat lagi masih ada Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang-orang yang berbelanja untuk dijual lagi tetapi dengan harga yang serangit, yang melambung tinggi. 人嘅例子有個可怕，有啲人去把將東西買過來，然後要佢嘅意念出嚟，然後把佢賣個國家。 Berdagang dan mencari untung itu adalah perbuatan yang wajar, yang lazim Bapak Ibu dan Saudara. 我哋做生意你嘅係按常嘅事情，是常我哋可以做嘅。 Tetapi mencari untung secara tidak wajar, bahkan menaikkan sampai berkali lipat harga, bahkan sampai mencekik orang dalam situasi khususnya selama masa pandemi ini, di tengah-tengah situasi bencana, itu sangat jahat. 但係你明我哋人愛得到就係加倍嘅用嘅利別人好像我哋人。 嚟做佢哋嘅強勁，佢哋買唔到，在疫情嘅發生當中，我哋按樣做你嘅係一個惡念，係一個嘴， Hatinya yang jahat, hatinya yang serakah. 佢嘅心惡有即係貪心嘅態度。 Bagaimana tidak jahat Bapak Ibu dan Saudara? Karena diborong oleh orang-orang yang punya uang banyak. Akhirnya barang habis tidak tersisa bagi mereka yang sangat membutuhkan dan tidak punya cukup uang untuk membelinya. 你嘅係嘅惡嘛？你邊佢貓起咯，貓悄悄咯，有錢佢能夠貓嗱你嘅東西買不佢貓悄了，以後有需要人錢又唔夠來買啊。 Sekali lagi saudara-saudara, dosa itu masalah hati, ada di dalam hati kita, tetapi Tuhan melihat semuanya. 就像我這次提醒我哋人，吹惡係喺內心嘅問題。 上帝能夠看得到嘅。 Jangan kita pikir Tuhan tidak tahu Bapak Ibu dan Saudara. Kita membisikkan sesuatu di dalam hati kita saja yang orang lain tidak tahu. Tuhan tahu itu. 弟兄姊妹，我哋人冇因為上帝看唔到，就係我哋人含出心念，即係心度所想嘅，上帝已經知道啦。 Lumpuh terlihat jelas,
Penyakit terlihat jelas Bapak Ibu dan Saudara, tetapi dosa tidak terlihat sebab dia ada di dalam hati. 你嘅痰風疾病係看得到嘅，但係呢，罪惡係看唔到，因為佢喺內心度嘅。 Pertanyaan bagi kita semua, manakah yang lebih serius? Mana yang lebih besar? Penyakit atau dosa? 嗱，今日我哋就會問喎，那個個嚴重呢？罪惡或者疾病呢？ Kisah pada malam hari ini yang kita baca hendak memberikan jawabannya kepada kita bahwa dosa itu lebih melumpuhkan daripada kelumpuhan itu sendiri. 經過今半嘅故事提醒我哋人，罪惡能夠使我哋人見談判比我哋人所面對嘅談判。 Dosa itu lebih besar, dosa itu lebih serius. Penyakit mungkin masih bisa disembuhkan dengan obat atau kita ke dokter, tetapi tidak demikian dengan dosa. 罪惡係見態，罪惡係見嚴重，偏我哋係要機會第二次涉約去以前呢，但係罪惡呢不能夠嘅。 Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa manusia dan Yesus memberikan kedua-duanya bagi orang lumpuh tersebut. 唯獨上帝能夠赦免我哋人，嗱耶穌基督把力量用死本嚟嘅彈治療， Yaitu pengampunan dosa dan juga kesembuhan dari penyakit lumpuhnya. 佢得出罪惡嘅赦免，然後嘅病也得以治療。 Yesus lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini yang secara kasat mata sepertinya dia hanya membutuhkan sembuh dari penyakitnya. Tetapi Yesus tahu kebutuhan yang lebih dalam, yaitu pengampunan atas dosa-dosanya. 耶穌嘅明白呢日彈治嘅時候，我哋人時常看到我哋時候就係好像你嘅彈治得出病惡嘅意思，但係耶穌呢，把佢嘅罪惡的赦免，病也得意思。 Mari hal ini juga menguatkan setiap kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa Yesus selalu lebih tahu apa yang kita butuhkan. 嗱，聽住咪，我哋人更愛明白啊！耶穌真正係知道我哋人所需要係買東西。 Saat ini secara mengejutkan dunia kita memang sepertinya seakan-akan dilumpuhkan oleh penyakit ini yaitu virus wabah corona ini. 今日我哋看到疫情是全世界可以變成一個攤販了。 Semua orang, semua bangsa, semua negara, semua sektor kehidupan terkena dampaknya lumpuh. 所有嘅人、所有嘅民族、所有嘅國家所有憲法系統呢，已經被影響了。 Itu sebabnya kita semua datang kepada Tuhan seperti orang lumpuh ini. Kita mohon, kita berseru kepada Tuhan untuk kebutuhan pemulihan dari virus atau penyakit corona ini. 因此呢，我哋人一同來到主嘅面前，求主呀，試下我哋所需要嘅來復原我哋人。 Tetapi sebenarnya sekali lagi kebutuhan kita bukan hanya kesembuhan dari penyakit atau virus corona ini. Tetapi kebutuhan kita juga adalah keampunan dari dosa-dosa 嗱， kita. 我哋最重要嘅唔係單出就係得出呢個就係疫情嘅得出二次，或者得出報銷，更需要呢我哋人愛記得呢我哋人嘅罪呢得赦免。 Kegoncangan dunia akibat virus corona pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara menyingkapkan kepada kita semua banyak fakta-fakta. 嗱，呢個疫情嘅發生啊，搖中了全世界，俾我哋看到所有嘅事實了。 Yaitu betapa tidak pedulinya manusia satu sama lain. 人類呢，實際呢唔係互相照顧嘅。 Betapa egoisnya manusia ini walaupun itu dengan topeng iman atau agama. 我哋看到人類似乎呢個就係黐事，佢哋人就係把好像佢嘅信心或者佢嘅宗教表現出來在表面。 Betapa sombongnya manusia merasa aku sehat, aku kuat, aku masih muda. 很多人就係驕傲，感覺到我堅強，健康，我很呢個年輕，我剛強。 Betapa serakah dan jahatnya manusia seperti yang kita bahas tadi. 但係我哋可以看到，見我哋發現到世界上很多人類，我哋看到佢哋人似乎呢貪戀一切。 Sekaligus juga betapa lemah tak berdayanya manusia, tidak berdayanya manusia mengatasi virus yang tidak kelihatan ini. 同嘅時候，我哋看到人類似乎呢弱，也來面對呢種疫情嘅病毒。 Akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, biarlah suatu hari nanti ketika badai corona ini berlalu,
kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. 希望呢，第二日你嘅疫情過去嘅時候，哋每一人啊，也是會就係更好嘅一個人。 Lebih peduli dengan kesehatan kita, lebih terbiasa menjaga kehidupan dengan gaya hidup yang bersih. 能夠跟看出我哋身體健康，看出我哋人就係一種生活健康生活嘅嗰種嘅重要性。 Lebih peduli pada sesama. 跟愛人如己就係體貼別人嘅需要。 Lebih rendah hati. 跟謙卑， lebih menghargai orang lain, 跟尊重別人。 lebih otentik lagi dalam kerohanian kita. 在屬靈方面跟呢個表達我哋真正嘅心。 Tidak lagi menjadi pribadi-pribadi yang dibungkus dengan topeng-topeng kemunafikan, kepalsuan di hadapan Tuhan. 我哋人會成為一個充滿喜樂嘅人。 Lebih menghargai waktu kebersamaan bersama dengan keluarga kita. 跟注重與家人一同嘅時間。 Lebih mencintai keluarga kita. 跟愛我哋嘅家人。 Lebih menghargai kesempatan untuk melayani Tuhan. 跟看重上帝俾我哋人在教會侍奉嘅機會。 Dan yang terutama, lebih lagi mencari dan menyembah Tuhan. 最重要嘅呢，我哋跟來去尋找上帝，敬拜上帝。 Tuhan melihat hati kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara. 上帝看我哋每一人嘅心。 Malam ini kita diingatkan bagaimana pemahaman kita tentang iman, tentang dosa yang ada dalam hati kita, dan Tuhan mengetahui itu semua. 今晚接觸上帝嘅話，我哋去提醒我哋人嘅信心如何，我哋嘅心如何。 Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. 耶穌祝福我哋人，也保守我哋每一人。 Amin untuk firman Amin. Tuhan pada malam hari ini. 感謝主，上帝嘅話能夠幫助我哋人。天父感謝你，今晚我哋人接觸你嘅話，得出一個很清楚提醒我哋人，因為在一個事項嘅發生，很多時候我哋但看到外表嘅需要，好像你嘅談字，記來就係愛得出一個談判嘅片來得意思，但係呢，耶穌對佢講。 實在更重要嘅就係心中有罪。當佢來到耶穌嘅面前，耶穌本佢從罪惡的上面，嘅嘅片嘢的意思，就話我哋人要小心，很多時候我哋人不知不覺，我哋但注重外表嘅需要，但係我哋冇看到我哋內心嘅需要，我哋需要在主面前常常。 來看我哋內心嘅需要就係，係咩？我哋內心都要含蓄呢種嘅惡念，求主幫助我哋人，使到我哋內心能夠得出做自己嘅檢查，上面我哋所有嘅罪，然後呢，有一切片，我哋要得出一切。特別在疫情嘅當中，就話你幫助我哋人，不但看到疫情嘅需要，但係更重要嘅我哋人個人。 心中所含嘅呢個意念，愛真正在主面前托住起日，主耶穌感謝你，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。Amin. Kita akan memperhatikan beberapa warta jemaat berikut ini. 我哋注意呢個機會所有嘅呢個消息。 Shalom, Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Saya Pendeta Elisa Istianto, mewakili para gembala sidang Sinode Gereja Kristen Jakarta, hendak menyampaikan hal-hal mengenai persiapan dan pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing yang akan berlangsung secara virtual. Yang pertama, mengenai persiapan. Setiap pemimpin keluarga, baik suami atau istri, papa atau mama, maupun anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani, dapat mengajak anggota keluarga sehari sebelum atau beberapa jam sebelum perjamuan kudus secara virtual dimulai
untuk membaca dari 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29 dan mengoreksi hati masing-masing di hadapan Tuhan. Setelah itu, mengajak anggota keluarga merenungkan makna perjamuan kudus sebagai anugerah dari Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa penebusan dan pengampunan dosa hanya kita terima melalui penderitaan, kematian Kristus di salib dan kebangkitannya. Bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita pada masa kini nyata terjadi melalui Roh Kudus yang memenuhi kita. Bahwa pengharapan hidup kekal telah Tuhan sediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Setelah itu, menutup dalam doa memohon belas kasihan Tuhan atas kita orang yang berdosa. Yang kedua, mengenai pelaksanaan. Roti dan anggur perjamuan telah dipersiapkan di rumah Anda masing-masing dan dapat ditaruh di baki atau sejenisnya sebelum dibagikan kepada anggota keluarga. Setiap pemimpin keluarga atau anggota keluarga yang dianggap dewasa secara rohani dapat membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga sesuai dengan instruksi dari gembala sidang yang memimpin perjamuan kudus secara virtual. Demikianlah pengarahan ini kami sampaikan kepada Anda. Mari persiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus dari Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Persekutuan doa malam kita selesai. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menerima doa berkat. 弟兄姐妹，我哋嘅禱告會到我哋結束，我哋人來接受上帝嘅祝福。但願主耶穌基督的恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈的交通感動上跟你們同在，從今時直到永永遠遠。Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Bapa, persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan mengambil saat teduh. Tanyen Song Di Jufu Taika. Amin.